Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya jualah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam proses belajar mengajar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Wah, semangat ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Allahu Biasa. Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabarnya semua sehat ya. Ya, Oke, Bu. Iya, sebelum Bu. kita memulai pelajaran pada saat ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoanya, Ibu minta kepada ketua kelas membimbing untuk membacakan surah Al-Fatihah ya. Coba, siapa ketua kelasnya? Oke, baik. Ibu, teman-teman semua, mari kita memulai kegiatan kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita diberi kelancaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Ya, sudah Ibu. ya, terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk di materi, Ibu akan mengabsen dulu ya. Tolong diperhatikan namanya. Ya, yang pertama, Bu Hori, Ya, hadir Ibu. Zainal Abidin, Hadir Bu. Hasni, Sumarni, Hadir, Bu. Halmiati. Hadir, Bu. Ya, Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Iya, Bu. Tidak ada yang izin, Nah, tidak ada yang alpa, dan tidak ada yang sakit. Iya, sebelum kita mulai, tepuk semangat dulu karena ini Ibu lihat baru pertama mulai pelajaran ini masih ada yang loyo-loyo mukanya. Ya, Oke. seperti biasa, tepuk semangat dulu. Oke, Ibu, Ya. Ibu hitungnya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Se, 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 ma, ma, Wah. ma, Ya. semangat. semangat. Iya, jadi ini sudah mulai ceria-ceria lagi nih dilihat. Ya, sebelum Ibu lanjut di materi, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ibu Saya, ajarkan Bu. kita materi apa? Ya, oke, Almiati, silakan. Minggu lalu kita belajar mengenai materi surah At-Tin. Iya, oke. Jadi pelajaran materi minggu lalu itu adalah tentang surah surah At-Tin. Nah, sekarang itu kita belajar mengenai materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan subtema makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, adapun tujuan pencapaian pembelajaran kita ini yaitu satu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan apa alasannya mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang ketiga, apa manfaat beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, ada di sini pertanyaannya. Belum. Ibu akan menjelaskan dulu poin pertama, yaitu makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Allah. Ya, tunggu ya, Ibu share dulu. Ya, bisa dilihat? Bisa, Bisa Bu. ya.
Ya, Ya, jadi Bu. materi pertama di sini pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di mana iman kepada Rasul-Rasul Allah itu artinya meyakini dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Rasul-Rasul Allah tersebut membawa wahyu agar umat manusia bisa hidup dengan baik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian adapun jumlah Rasul Allah itu ada 25 yang dikenal dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan pesannya. Nah, tapi ada beberapa rasul yang paling terkenal dan bisa diteladani oleh umat manusia, yaitu yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Di mana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang paling terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Wa Ta'ala. ta'ala. Iya, adapun tugas-tugas Rasul Allah itu yang pertama menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia, memberi petunjuk hidup yang benar agar umat manusia bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, menjadi contoh teladan yang baik dalam menjalani kehidupan. Iya. Nah, ini yang terakhir, mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Ada ya pertanyaan ini, mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Jadi salah satunya itu, satu, sebagai petunjuk pengakuan kita terhadap wahyu Allah, kita meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah membawa petunjuk hidup yang benar sesuai kehendaknya. Yang kedua, menjadi hamba yang taat kepada Allah dengan beriman kepada Rasul-Rasulnya, kita mengikuti ajaran dan petunjuk yang disampaikan oleh Rasul seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, meningkatkan keimanan kita. Iman kepada Rasul membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah, mengikuti jalan yang benar. Ya, jadi itu eh, sekarang ada pertanyaan ya, Ibu mau bertanya. Sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu bagaimana? Sudah paham semua dengan materi yang Ibu sampaikan? Ya, sudah Sudah, Bu. paham, Bu. Ya, karena semuanya sudah paham, Alhamdulillah. Untuk mengetes karena kalian sudah paham semua, ada satu pertanyaan ya sebelum Ibu membagi kelompok. Nah, di sini pertanyaannya itu, ya, pernahkah kamu merasakan manfaat beriman kepada rasul-rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari? Jadi Ibu Ya, ulang pertanyaannya itu, pernahkah kamu merasakan manfaat beriman kepada rasul dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa jawab? saya, Bu. Ya, silakan Sumarni. Iya, Bu, pernah karena dengan beriman Ya, kepada Rasul dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti ajaran ya. Rasul, kita bisa hidup dengan lebih baik, memiliki panduan moral yang jelas, dan merasa lebih tenang karena tahu kita sedang berusaha mengikuti teladan yang benar. Iman kepada Rasul juga menguatkan rasa solidaritas dengan sesama umat Muslim dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Iya, oke. Jadi salah satu manfaatnya yang kita alami itu setelah beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu, yaitu kita bisa meneladani sifat Rasul, kemudian kita bisa menjadi atau hidup lebih baik karena kita menjalankan atau sesuai aturan Rasul Allah. Ya, Ya, ya. Ini Ibu akan tampilkan, kalian lihat ya. Kalian lihat kembali ini. Ibu akan kasih waktu kalian untuk membaca dan mengamati ini materinya, ya. Tapi sebelum itu Ibu akan bagi kelompok.
Ya, Bu. Ya, Ibu akan bagi kelompok. Kelompok saat ini Ibu bagi kelompok dua kelompok ya. Satu kelompok satu itu khusus perempuan semua, kelompok dua khusus laki-laki semua. Jadi kelompok satu terdiri Halmiati, Sumarni, sama Hasni. Dan Ya, masing-masing kelompok memilih ketuanya. Siapa yang bisa menjadi ketua? Kemudian kelompok dua ada Bu Haris sama Zainal Abidin, ya. Iya, silakan diperhatikan ini sini, mulai dari pengertian iman kepada Rasul, jumlah Rasul, kemudian tugas-tugas Rasul, dan ini yang terakhir, mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kalian baca itu, cermati, kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan kasih waktu sampai berapa, paling lama itu 2 menit atau 1 menit untuk berdiskusi sama temannya. Kemudian dipaparkan, ya. ya, Bu. Iya, Ya, ya, Bu. silahkan Oke. dibaca dulu. Sudah, Bu. Sudah, kelompok dua sudah? Iya, sudah, Bu. Ya, karena Oke. sudah semua, baiklah. Ibu akan memberikan kesempatan untuk kelompok satu untuk memaparkan materinya di depan teman kelompok yang lainnya. Siapa yang ditunjuk sebagai ketua kelasnya di sini kelompok satu? Saya, Bu. Ya, silakan Halmiati dipaparkan hasil diskusinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok satu ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengertian beriman kepada Rasul dan mengapa beriman kepada Rasul itu penting dalam kehidupan seorang Muslim. Jadi beriman kepada Rasul berarti meyakini dan mengikuti ajaran serta teladan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Beriman kepada Rasul penting dalam kehidupan seorang Muslim karena Rasulullah adalah panutan yang menunjukkan cara hidup yang benar, mengajarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi perantara dalam menyampaikan petunjuk hidup yang harus diikuti untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sudah, Ya, Bu? ya, oke. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok satu. Ya, kita beri aplaus dulu untuk teman yang kelompok satu. Beri aplaus dulu ya. Iya. Untuk kelompok dua bagaimana? Sudah siap? Ya, siap, Bu. Ya, sebelum kelompok dua memaparkan hasil diskusinya, kita tepuk semangat dulu. Semangat, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ya, sepertinya ini ibu yang paling semangat ini. Kan ini siswa-siswa sudahlah yang mungkin karena sudah jam genting ya. Ya, oke. Sekarang kelompok dua, silakan yang ditunjuk sebagai ketua kelas. Terima Ketua kasih kelompok, atas sorry kesempatan ya. yang diberikan kepada kelompok kami. Ya, Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan apa saja manfaat beriman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hasil diskusi kami yaitu manfaat beriman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama, memberikan petunjuk hidup yang benar. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketenangan hati. Yang ketiga, memperkuat hubungan dengan Allah. Dan yang terakhir, serta membimbing kita untuk bersikap baik dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu,
Beriman kepada Rasul juga menumbuhkan rasa kasih sayang dan solidaritas antar sesama Muslim. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, berikan lagi aplausnya untuk kelompok 2. Iya, itulah tadi. Terima kasih karena sudah memaparkan hasil diskusinya setiap kelompok. Iya, jadi semua hasil diskusi kalian itu benar semuanya, tidak ada yang salah. Nah, jadi itulah materi yang sempat kita pelajari pada pertemuan ini, dan sebelum Ibu menutup, kita akan menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini. Kesimpulannya itu adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah meyakini atau percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rasul-rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar bisa hidup dengan baik sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum Ibu tutup, kita tepuk hebat dulu. Ada tepuk hebatnya Ibu. Ibu contohkan ya, kalau Ibu bilang tepuk hebat, bilang Ki, saya hebat. Kami hebat. Terus kita semua hebat, baru yes, yes, yes. Ya, Ya, Bu. coba. Ya, Bu. Kita coba, Ibu. Tepuk hebat. Saya hebat. Saya hebat. Kami hebat. Kita hebat. Kita hebat. Semua hebat. Kami hebat. Yes, yes, yes. Yes. Semua hebat. Yes, yes, Semua yes. hebat. Ya, oke. Ya, baiklah anak-anak. Mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mengakhiri pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.